Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih kami beroleh kesempatan untuk meninggikan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih kami boleh memuji Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari ya Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami melalui Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya manusia biasa, manusia yang lemah, tetapi karena Roh-Mu ada dalam kami boleh menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Seberapa banyak kami yang sudah hadir pada pagi ini. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau akan memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami untuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, para WL, para singer, para pemain musik, juga multimedia. Kami menyerahkan mereka kepadamu Tuhan. Tuhan akan berkarya lebih lagi melalui hidup mereka. Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Elizabeth yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka ada Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara percaya? Kita semua di sini lebih dari itu. Saya belum berhitung sih ada berapa, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Pagi ini saya ingin mengucapkan yang pertama-tama selamat Hari Pentakosta. Mari berikan salam satu sama lain. Boleh keluar kursi sebentar saja. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ada yang tahu? Apa? Pencurahan Roh Kudus. Oke. Itu Pentakosta versi Kristen Bapak Ibu ya. Tapi coba kita baca Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 pasal 2 maksud saya ayat 1 sampai 4. Apakah bisa ditampilkan ayat? Enggak bisa. Oke, kita akan baca. Mungkin Bapak Ibu lihat dari handphone atau Alkitabnya, kalau enggak bawa mendengarkan. Ya. Judul perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu perhatikan bahwa di ayat 1
sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, penulis kitab Kisah Para Rasul sudah berkata, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu bukan sesuatu yang baru dirayakan di Kisah Rasul pasal 2. Ya. Pentakosta itu apa? Tolong ditampilkan. Pentakosta awalnya adalah hari turunnya perintah Allah di Gunung Sinai. Ya, Pentakosta itu artinya 50, hari ke-50. Ya, ketika Israel keluar dari Mesir, kira-kira 50 hari kemudian Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Itulah arti Pentakosta pada awalnya. Kemudian ketika Allah memberikan perintahnya kepada Musa, Allah meminta Musa untuk merayakan hari Pentakosta sebagai hari pengucapan syukur atas panen gandum. Itu ya. Jadi itu sebabnya di pasal 2 ayat 1 Kisah Para Rasul sudah ditulis ketika tiba hari Pentakosta. Dan bukan kebetulan kalau menurut saya. Pada hari itu dicurahkan Roh Kudus. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya Allah itu adalah Allah yang rapi dan sempurna dalam setiap rencananya. Amin. Kita akan coba belajar. Next. Bapak Ibu kelihatan? Jadi ada 3 hari raya Yahudi yang dirayakan oleh orang Yahudi kuno. Yang pertama Pesach, itu tanggal 14 bulan Abib, bulan pertama. Oh, jangan dibesarkan, sorry. Yang kedua Shavuot, 50 hari setelah Pesach. Dan yang ketiga Sukkot, tanggal 15 bulan Tisri, bulan ke-7 penanggalan Yahudi. Itu versi Yahudi, ya. Tapi versi Kristen, perhatikan bahwa Pesach itu juga menjadi Paskah buat orang Kristen. Tanggal kejadiannya itu enggak beda. Tuhan Yesus mati di kayu salib persis pada hari raya Pesach. Ya, Allah enggak cari tanggal yang lain. Allah tetap pada apa yang Dia sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, Shavuot itu dihitung 50 hari setelah Pesach. Hari raya 7 minggu kalau orang Yahudi merayakannya. Disebutnya hari raya 7 minggu. 7 minggu kali 7 hari. Berapa? 49 hari dan 1 hari setelahnya. Itu ternyata versi Kristen adalah hari Pentakosta. Allah itu enggak bikin perintah-perintah yang lain. Allah itu konsisten. Ya, perhatikan. Perayaan-perayaan yang terjadi di Kristen itu enggak beda tanggalnya dengan perayaan Yahudi kuno. Tinggal yang terakhir, Sukkot. Sukkot itu dirayakan tiap tanggal 15 bulan ke-7. Biasanya sih kalau hari Paskahnya di Maret, dia akan di Oktober. Selisih, karena yang tadi bulan pertama, yang ini bulan ke-7. Itu selisihnya. Jadi ya bulat-bulat di situ. Kalau yang ini saya masih tanda tanya, karena di Kristen masih belum ada perayaan yang sama dengan tanggal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam 3 hari raya Yahudi ini, Allah memerintahkan semua orang Yahudi berkumpul di bait Allah dan beribadah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat kelima Kisah Para Rasul 2 dikatakan waktu itu
di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kenapa pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem itu lagi rame orang? Karena itu hari rayanya orang Yahudi. Semua orang Yahudi dari berbagai negara kumpul di sana untuk hari raya Shavuot. Selisih waktu firman Allah kepada Musa waktu memerintahkan ini itu adalah 1300 tahun sebelum adanya Yesus. Saya sangat kagum. Allah itu ternyata kalau merancangkan sesuatu rapi, sempurna, gak awur-awuran, ya, gak awut-awutan. Itu sebabnya sebagai orang percaya kadang kita baca firman Tuhan. Kalau saya ini hari ini pakai handphone. Halah, ini kan kisah lama. Ini kejadian dulu, sekarang gak mungkin terjadi. Benar gitu? Benar begitu? Enggak. Allah Bapa terus bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Ada satu ayat yang saya suka baca. Yosua 21 ayat 45, saya bacakan saja. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi coba kita cek hati kita. Patutkah kita meragukan Allah? Tuhan janjimu kayak gini, tapi kok aku gak ngerasakan ya? Janjimu begitu, tapi aku kok enggak ya? Pernah Bapak Ibu ngerasakan itu? Pernah Bapak Ibu memikirkan itu? Enggak cuma Bapak Ibu, saya juga. 3 minggu yang lalu saya kena flu. Flu yang menurut saya agak berat ya, saya sampai ngomong, ini mungkin kalau beberapa tahun yang lalu orang bilang saya kena COVID. Batuk itu sampai ngekel ya, jegil. Batuknya itu sampai bikin kepala saya sakit, karena harus batuk terus. Waktu itu saya bilang, Tuhan ini sakit apa ya sebenarnya? Kok kayak gini gitu ya? Itu padahal cuma sakit batuk Bapak Ibu. Batuk dan pilek yang menurut saya lama juga, pileknya enggak sembuh-sembuh. Tapi kadang-kadang kita meragukan, padahal kita kalau nyanyi Jehovah Jireh, Jehovah apa ya, Allah yang menyembuhkan? Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh. Wah, kalau nyanyi semangat, kalau ngalami loyo. Ya, mulai hari ini kita belajar bahwa Allah itu ternyata Allah yang sempurna. Saya kalau baru kali ini saya seperti dapat pewahyuan ya. Ternyata Tuhan, kenapa Pentakosta itu enggak terjadi misalnya hari ke-70? Maksud saya Pentakosta dalam arti turunnya Roh Kudus ya. Kenapa Roh Kudus itu enggak dicurahkan sebulan setelah murid-murid menunggu? Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, terus tunggu sebulan. Kenapa harus 10 hari? Kenapa harus 50 hari setelah Paskah? Saya baru, oh Tuhan ternyata Engkau luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Kita lanjutkan. Ada beberapa poin, beberapa tanda yang terjadi ketika hari turunnya Roh Kudus. Next. Ini kita baca dari ayat 2 sampai ayat 4. Saya tidak baca tapi saya tuliskan. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan sudah menunggu janji Tuhan Yesus sebelumnya. Roh Kudus itu seperti angin.
Ini menggambarkan bahwa Roh Kudus itu dinamis, ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kata dinamo? Yang punya mesin jahit ya, tahu dinamo. Dinamo itu sesuatu yang menggerakkan supaya mesin bisa bergerak. Jadi Roh Kudus itu dinamis, dia menggerakkan. Dia digambarkan seperti bunyi tiupan angin keras. Yang kedua, tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini menggambarkan bahwa Roh Kudus memiliki kuasa. Ya, Roh Kudus memiliki kuasa. Ada yang sedikit yang spesial ketika saya membaca ini. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus itu hinggap pada masing-masing orang. Kalau saya gambarkan, di atas saya ada lidah api, di atas Bu Elizabeth ada lidah api, tapi di atas kursi yang kosong nggak ada lidah api. Ya, Roh Kudus itu nggak muncul seperti api yang besar, yang langsung mengguncang seisi gedung, enggak. Tapi dia bersifat pribadi. Pada saat itu 120 orang yang berkumpul di Yerusalem semuanya mendapatkan lidah api karena mereka punya tujuan yang sama dan mereka semua menantikan janji Yesus yang sama. Tapi maafkan saya bertanya, kalau di antara kita yang duduk semua di sini, kira-kira pada waktu itu yang tidak bersepakat dengan janji itu tapi ikutan, muncul lidah apinya enggak? Enggak. Jadi lidah api sifatnya personal ya Bapak Ibu, pribadi demi pribadi. Jadi kalau mungkin di tengah-tengah jemaat yang besar ada yang bisa begitu merasakan Roh Kudus hadir. Sebelahnya anteng, sebelahnya bilang enggak kerasa apa-apa. Bisa loh, bisa. Jadi enggak semua orang ini pada saat yang bersamaan dilawat Roh Kudus. Pada saat itu ya, saya bilang pada saat itu. Yang ketiga, murid-murid Yesus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini fungsi Roh Kudus yang mempersatukan. Bapak Ibu Saudara pernah ingat kisah Menara Babel? Pada saat itu semua manusia bahasanya satu. Mereka pengen bikin menara sebagai apa ya? Tanda bahwa kita semua dipersatukan sekarang. Apa yang terjadi setelahnya? Tuhan gak mau. Tuhan bikin bahasa mereka jadi kacau. Tiba-tiba ada yang ngomong ini, ngomong itu, ngomong yang lain-lain. Tapi pada saat ini murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa. Ada yang bilang ini bahasa roh. Tapi kalau saya bahasa roh itu mungkin mengacu ke 1 Korintus 14 ya, bahwa itu adalah karunia. Pada saat ini yang terjadi adalah mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Ayat 9 berkata, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Berapa bahasa sudah mereka paham. Pada saat itu Petrus langsung bangkit berdiri dan berkhotbah. Saya nggak tahu apakah waktu itu, tapi kalau menurut saya Petrus berkhotbah sendirian ya. Dia bukan semua murid yang kepenuhan Roh Kudus langsung berkhotbah masing-masing dengan bahasa-bahasa lain. Menurut saya Petrus berkhotbah dengan bahasa yang dia bisa. Mungkin kalau saya bahasa Indonesia, tapi semua orang yang mendengarnya mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat acara kalau PBB ya, PBB itu kalau meeting
Namanya PBB kan Persatuan Bangsa-Bangsa. Bahasanya enggak cuma satu. Ada yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang bahasa internasional, tapi ada juga yang enggak bisa. Itu sebabnya kepada mereka dikasih alat bantu dengar ya, untuk mentranslate, menerjemahkan apa yang diomongkan sama pembicara. Sehingga pembicaranya ngomong, inilah saudara-saudara misalnya. Dalam bahasa Jawanya ya bunyinya bukan inilah saudara-saudara gitu ya. Setiap orang bisa mendengarkan dalam bahasa mereka masing-masing. Itu loh Roh Kudus. Ternyata pada saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi hal yang luar biasa. Petrus berkhotbah. Khotbahnya bukan khotbah kaleng-kaleng kayak saya gini, enggak. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Saya yakin 3.000 orang ini bukan 3.000 orang ini bukan orang-orang dari satu bangsa. Pasti dari berbagai bangsa. Lah kok ngerti loh khotbahnya Petrus? Kok paham? Inilah karya Roh Kudus ya. Apa yang disampaikan oleh Petrus berani bilang, kami tidak sedang mabuk, hari masih jam 9 pagi. Tapi kami penuh dengan Roh Kudus. Kita akan baca apa yang Petrus sampaikan. Ya, ayat 17 sampai ayat 18. Ini Petrus cuplik langsung dari Yoel pasal 2. Ayat 28 sampai 32. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan turun ke atas semua orang. Itu yang dijanjikan Tuhan sejak zamannya Nabi Yoel. Bukan hanya janjinya Yesus enggak, tapi sudah sejak zamannya Nabi Yoel. Kemudian Petrus meneruskan khotbahnya tentang Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Itu tok isi khotbahnya Petrus. Tapi Kisah Rasul menuliskan lebih dari 26 ayat Petrus berkhotbah. Ya, Petrus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Padahal baru kira-kira 2 bulan sebelumnya, 50 hari sebelumnya, Petrus menjadi orang yang pengecut. Tuhan Yesus ditangkap, dia cuma main pedang. Apa yang dia lakukan? Penggal telinganya Malkus. Langsung dia pergi. Perginya ikut Yesus tapi sembunyi-sembunyi. Waktu orang nanya, "Hei, kamu lah pengikutnya orang itu sih?" Enggak, bukan. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali Petrus menyangkal. Mbok ya sekali wis cukup ya. Dia pergi gitu loh ya. Enggak. Sampai diulang 3 kali. Dan ini Yesus sudah tahu sebelumnya. Itu sebabnya ketika sudah 3 kali Petrus menyangkal, dia menangis karena dia ingat Yesus sudah mengatakannya. Roh Kudus melakukan perubahan besar dalam hidup murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan pagi ini, apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan hanya sebuah kisah dongeng. Ya, apa yang terjadi di dalam Alkitab adalah sesuatu yang beneran terjadi. Setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, murid-murid berubah menjadi pribadi yang berbeda. Petrus yang tadinya menyangkal berani berkhotbah. Bukan cuma itu, dia berani untuk menyampaikan Injil ke berbagai negara. 12 murid Yesus tercatat pergi ke beberapa daerah. Bukan daerah, maksud saya negara.
Dan banyak di antara mereka, bukan banyak ya, 11 di antara mereka itu mati martir. Orang bilang, beneran tak Yesus itu ada? Lah, kalau nggak beneran, kenapa ada orang yang mau mati buat Yesus? Saya belajar seorang sejarawan Yahudi, dia bukan orang Kristen, pernah menuliskan begini. Ini yang dia tuliskan. Pernah hidup seorang yang bijaksana, jika boleh menyebutnya manusia, yang melakukan perbuatan yang luar biasa. Dia guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, dan mereka tidak meninggalkan dia. Murid-muridnya tidak meninggalkan dia. Murid-muridnya mendirikan sebuah sekte yang bernama Kristen, yang diambil dari namanya, nama orang itu, namanya orang yang tadi itu. Dan sekte itu tidak punah sampai hari ini. Waktu itu Flavius Josephus mati di tahun 100 Masehi. Dia bilang sampai saat itu sekte Kristen itu tidak punah. Kalau kita menyaksikan sampai sekarang, sudah berapa ribu tahun sejak 100 Masehi. Sekarang 2025. Paling tidak sudah 1925 tahun. Apa yang dituliskan Flavius Josephus, sekte Kristen tidak punah. Menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang-orang mau mati untuk Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang layak disembah, layak diperjuangkan. Amin. Jadi kita tahu bahwa kekristenan itu asal mulanya dari mana? Ya, gereja lahir pada hari pencurahan Roh Kudus, pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu enggak diberikan kepada semua manusia, enggak. Kemarin saya ngobrol dengan suami, dia bilang hanya orang-orang tertentu, kebanyakan dia adalah raja, nabi, imam. Tapi saya sempat ngomong, kadang-kadang enggak loh, ada juga yang bukan siapa-siapa, seolah-olah bukan siapa-siapa, tapi diberikan Roh Kudus. Sebagai contoh Besalel dan Aholiab, orang-orang yang diminta untuk membangun kemah bait suci, itu sebenarnya bukan orang terkenal, bukan raja, bukan imam, tapi mereka pelayan Tuhan, diperlengkapi dengan Roh Kudus pada saat itu untuk bisa punya hikmat membangun tabernakel, ya, membangun ini rumah Allah, bait Allah, kemah bait suci. Roh Kudus itu memberikan dampak yang besar kepada orang-orang itu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Paulus Gunawan pernah menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus yang terjadi pada masa Perjanjian Lama. Sebagai contoh, mari. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat yang pertama ini siapa? Ada namanya, Yusuf putra Yakub. Kira-kira dia penuh Roh Kudus enggak ya? Iya, karena dia bisa dia mimpi dan bisa mengartikan mimpi. Orang yang kedua, siapa ini kira-kira? Raja Saul. Saul itu ketika terpilih jadi raja, bukan siapa-siapa. Bapaknya kaya raya. Dia bukan pejuang, bukan prajurit. Tapi ketika dia diurapi menjadi raja, Roh Kudus turun atasnya, dia menjadi seorang yang bisa berperang. Kira-kira kalau latihan perang cukup sehari 2 hari, seminggu 2 minggu? Enggak. Tapi Saul ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dia langsung menjadi pemenang dari peperangan.
Yang ketiga, siapa? Kelihatan itu kira-kira? Daud, lawannya gede banget. Kira-kira Daud penuh Roh Kudus? Iya, kalau enggak mana berani dia melawan orang yang tinggi besar. Paling-paling dia langsung menciut. Tapi dengan berani dia bilang, kamu datang dengan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan. Yang kamu hina itu. Ini contoh manusia-manusia yang dipenuhi Roh Kudus di PL. Masih ada? Nah, kalau yang ini siapa? Gambar kiri. Ada yang tahu? Simpson. Apa yang bikin kita tahu itu Simpson? Iya, Simpson itu yang pernah membunuh singa. Ya, ini Simpson. Dia penuh dengan Roh Allah. Iya. Wong sejak kecil, sejak belum ada di perut mamanya, malaikat bilang, kamu akan hamil seorang nazir Allah. Simpson penuh dengan Roh Allah. Dia menjadi orang yang sangat kuat. Kalau enggak ya mana mungkin ada orang bisa ngalahkan singa. Yang berikutnya siapa? Daniel. Daniel enggak ngalahkan singa, enggak. Dia juga enggak bawa lakban untuk nutup mulutnya singa, enggak. Tapi Daniel selamat walaupun masuk dalam lubang singa. Daniel juga seorang yang sangat berhikmat. Itu contoh manusia-manusia yang saya menulisnya dihinggapi Roh Allah dan menjadi manusia yang luar biasa. Mau kita? Pengen kita? Atau cuma jadi manusia biasa aja lah, nggak usah yang neko-neko, yang biasa-biasa aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku ini nggak selama-lamanya loh tinggal sama kamu. Karena sebagai manusia Tuhan Yesus itu punya umur. Orang itu dari lahir umurnya terus bertambah apa berkurang? Oh berkurang, umurnya terus berkurang ya. secara angka bertambah Bu, tapi secara stok berkurang ya. Secara angkanya bertambah, umur 1, umur 2, umur 5, umur 7, umur 10 gitu ya. Tapi secara stok, misalnya stoknya 70 tahun ya. Misalnya ada yang sampai 100 tahun, tapi enggak ada yang sampai 1000 tahun sekarang, kecuali Metusalah 969 tahun. Nah, itu stoknya berkurang memang, tapi secara ini bertambah. Nah Tuhan Yesus bilang, aku ini tidak bisa selama-lamanya tinggal sama kamu. Umur terus bertambah. Ya, manusia badani punya keterbatasan. Ruang, waktu, tempat. Tuhan Yesus nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu Pak Gembala bilang, Tuhan Yesus nggak bisa pada saat waktu ada di Kapernaum, ada di Nazaret, ada di Galilea, ada di Yerusalem. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Yesus berkata juga bahwa dia nggak akan meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Kayak domba tanpa gembala. Tuhan Yesus berjanji di Yohanes pasal 14 mengirimkan seorang penolong yang lain. Kalau pada saat kelahirannya kita baca dalam firman Tuhan, kita mengenal Yesus sebagai Immanuel. Artinya apa Immanuel? Allah beserta kita. Maka menjelang akhir masa tugasnya, Yesus menjanjikan Parakletos. Apa itu Parakletos? Penolong yang lain katanya. Dan itu adalah Allah di dalam kita. Kalau Yesus, manusia Yesus nggak bisa masuk ke dalam kita. Tapi kalau Parakletos, dia bisa masuk ke dalam kita. Pernah nggak sih kita mikir Allah itu kan maha besar ya? Allah itu maha besar. Seberapa besar? Ada yang buka dong? Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Baca bareng-bareng ya, biar tahu. Kalau yang enggak bawa enggak apa-apa. Yesaya 66 ayat 1.
Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, tempat duduknya, langit. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bisa bayangkan seberapa besar Allah? Bisa? Enggak bisa. Allah itu maha besar. Gimana caranya bisa masuk dalam kita? Wong kita ini kecil, sangat kecil. Allah bisa masuk dalam kita melalui Roh-Nya. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, membawa kita memahami kehendak Allah bagi kita masing-masing. Dia menolong kita untuk dapat terus memuliakan Allah. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dia yang membuat orang percaya dapat melakukan hal-hal yang lebih besar bahkan dari apa yang Yesus lakukan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah, pribadi ketiga. Tapi dia bukan Allah nomor 3. Dia memang pribadi ketiga. Kenapa disebut pribadi ketiga? Karena Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disebut begitu tapi bukan berarti Bapa itu nomor satu ya, maksudnya kuasanya lebih gede. Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3, enggak. Tapi lebih pada kemunculannya pada manusia. Allah Bapa muncul duluan, terus ada Yesus yang memang muncul juga, yang terakhir Roh Kudus sampai hari ini ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga tapi bukan nomor 3. Dia setara dengan Allah dan Tuhan Yesus. Ada satu hal yang perlu kita ingat, Roh Kudus itu maha kuasa, tapi dia pribadi yang sangat lembut. Sangat lembut. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau misalnya kita satu waktu disakiti orang, aduh, tapi kayak rasanya nggak pengen bales tuh. Nggak pengen balas. Itu karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu juga pribadi yang bisa berduka, bisa sedih. Efesus 4 ayat 30 berkata, Efesus 4 ayat 30 surat Paulus kepada jemaat Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus itu bisa berduka. Kapan dia berduka? Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Awalnya pasti Roh Kudus akan ingatkan kita. Gak usah susah-susah. Nyontek. Seorang siswa yang nyontek. Kalau tidak pernah nyontek, pasti dia akan ya, dredeg gitu. Karena apa? Ya karena Roh Kudus ingatkan nyontek nggak boleh. Tapi coba teruskan. Besoknya lagi, besoknya. Lama-lama jadi biasa, masih ngeredek. Enggak. Orang bilang sudah profesional. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah enggak mau lagi, wis. Enggak mau. Akhirnya Roh Kudus jadi pasif, enggak lagi aktif. Ya. Memang di zaman anugerah ini Roh Kudus tidak akan meninggalkan manusia. Manusia percaya maksud saya ya. Tapi Roh Kudus bisa dipadamkan. Bisa cuma ditaruh di kotak di dalam hati kita. Jangan ngomong, dia lagi bobo. Bisa. Dia bisa tidak lagi aktif. Bapak Ibu percaya kita semua punya Roh Kudus? Amin. Tapi apakah Bapak Ibu penuh Roh Kudus? Nih saya bawa contoh sampai.
Di gelas ini ada air, kelihatan enggak ya? Airnya bisa saya goyang-goyang, berarti airnya ini tidak penuh. Kayak gini, contoh orang percaya punya Roh Kudus. Setiap orang percaya punya Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu baca Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 bilang bahwa tidak ada orang yang bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus. Punya air, punya Roh Kudus. Ini kalau gambaran. Tapi kalau yang ini penuh Roh Kudus. Tahu bedanya? Setiap kita punya Roh Kudus. Karena kita ngaku dengan mulut kita, Yesus itu Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu bilang, aku gak percaya nek Yesus itu Tuhan. Ya pasti tidak ada di gereja ini ya. Dan pasti tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tapi ada beda antara punya dan penuh. Apa bedanya? Kalau duduk di sini bukan berarti yang penuh itu orangnya putih, wajahnya bercahaya. Enggak gitu. Orangnya sih sama aja. Sama. Tetapi yang membedakan adalah apa? Buahnya. Sama-sama orang percaya. Sama-sama punya Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya tadi dibuat tidur nyenyak. Atau Roh Kudusnya aktif. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada tulisannya, tapi saya baca Roh Kudus. Perhatikan bahwa Paulus mengkontraskan kondisi mabuk oleh anggur dengan penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu orang mabuk? Orang mabuk itu bisa jalan lurus. Orang mabuk tidak bisa jalan lurus. Dia tidak bisa mengontrol perilakunya. Dia tidak punya kesadaran diri. Bisa marah-marah tanpa alasan. Betapa banyaknya kita mendengar podcast-podcast sekarang. Suami saya kalau pulang mesti mabuk. Buka pintu rumah ngamuk-ngamuk. Ketemu istrinya lo baru berapa detik. Istrinya diamuk. Lah kan aneh ya. Tertawa-tertawa sendiri. Jalannya sempoyongan. Ada yang tiba-tiba ketemu tiang listrik dielus-elus. Ya, saya pernah diceritai sama teman-teman yang bertugas di Papua waktu itu. Ada yang ke Sorong, kayak mana gitu ya. Kata mereka, saya enggak tahu, sudah sangat biasa melihat orang mabuk tiduran di depan toko, di depan pasar gitu. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Apakah enggak punya rumah? Punya, tapi mereka lupa jalan pulang ke rumah. Kalau orang lagi mabuk, gak inget rumahnya. Mereka pikir, oh sudah sampai rumah, oh sudah ada tempat tidur, padahal itu jalan raya. Jadi bagi teman-teman yang ke Papua dia bilang, kalau cari orang mabuk di Papua banyak. Coba saya tanya Pak Kornel, pernah ke Papua kan Pak ya? Pernah juga ketemu orang-orang kayak gitu. Keleleran di jalan. Keleleran di jalan karena mabuk semalamnya. Aneh kan ya? Itu terjadi karena mereka membiarkan anggur, minuman keras atau mungkin obat-obatan itu masuk ke tubuh mereka dan menguasai hidup mereka. Kayak gitu loh, penuh dengan Roh Kudus. Paulus pengen Roh Kudus itu
merasuk ke dalam hidup kita. Merasuk, tahu orang kerasukan ya? Pernah ketemu juga ya sama orang kerasukan? Jadi ini yang merasuk hidup kita, yang memasuki hidup kita, yang menguasai hidup kita itu Roh Kudus. Bukan anggur, bukan minuman keras, bukan juga roh-roh jahat yang lain. Tapi Roh Kudus. Ini yang Paulus mau. Kalau itu terjadi, kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita jadi berbeda. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, mama saya, kalau dia termasuk orang yang berapi-api ya, walaupun sekarang sudah sangat lemah secara kondisi karena stroke, tapi pada saat itu dia sangat berapi-api. Kalau memimpin pujian, wow, luar biasa. Saya salut sama beliau. Ketika dia mengajarkan kami untuk bisa dipenuhi Roh Kudus, dia bilang minta sama Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi bukan punya ya, tapi penuh. Minta sama Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Ada beda. Mama bilang dulu, mama umur 12 atau 13 dia merasa dipenuhi Roh Kudus. Setiap hari dia harus berjalan dari rumahnya ke gereja itu jauh. Di Semarang itu katanya jalannya naik turun. Saya enggak tahu juga karena saya enggak pernah tinggal di sana. Dia harus bawa gitar karena dipakai untuk pelayanan. Gitarnya gitar kayu mungkin yang gitar biasa itu. Mama saya itu perempuan harus bawa gitar, dia jalan. Tapi sepanjang perjalanan dia bilang tidak pernah kehilangan sukacita. Ada sukacita yang luar biasa waktu penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita pengen tahu apa sih tandanya orang penuh dengan Roh Kudus? Buah roh tadi sudah sampaikan. Karunia roh, ya ada banyak karunia roh. Tapi kalau meneruskan Efesus pasal 5, kita lanjutkan yuk ayat 19. Yang pertama bisa ditampilkan, oh ini sorry yang tadi. Mabuk, no, tapi Holy Spirit, yes. Ya, kita ingat ini, namanya mabuk bukan cuman anggur, tapi juga mabuk persoalan ya. Kadang-kadang pergumulan terlalu berat, jadi mabuk juga bisa. Tapi pokoknya yang istilahnya mabuk, no. Kalau Holy Spirit, Roh Kudus, yes. Next, ini Efesus 5 ayat 18 sampai Efesus 6 ayat 4, kita nggak perlu baca, tapi ada tanda-tandanya. Suka memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang suka memuji Tuhan? Atau ada yang suka ngomel-ngomel? Enggak ya? Puji Tuhan. Sebagai gembala, Bapak dan saya sangat merindukan apa yang kami doakan selalu. Bukan cuma Tuhan menolong setiap jemaat GKI Kana dengan persoalan ini, kami bawa dalam mesbah doa kami setiap hari. Anak-anak kami pun bisa berdoa seperti itu juga. Maksudnya disampaikan jemaat GKI Kana, Tuhan tolong dari persoalan. Tapi ada satu kerinduan, supaya jemaat makin bertumbuh. Jadi gak makin lama makin kecil, tapi makin lama makin dewasa di dalam Tuhan. Suka memuji Tuhan. Ayat 19. Suka bersyukur. Selalu bersyukur. Gak suka menggerutu. Ya. Hidup dengan rendah hati. Ada berapa banyak orang di sini yang tidak bisa rendah hati. Sekali lagi, saya bukan hanya mengajar Bapak Ibu Saudara, tapi mengajar saya sendiri. Adik saya berkata, kamu itu sombong. Hah? Giliran saya dikatakan seperti itu, saya bingung. Sombongnya di mana ya? Nah, ternyata orang itu sulit ngelihat dirinya sendiri. Waktu ada orang ngomong kamu itu sombong. Saya bingung. Iya aku ini sombong gitu loh. Terus akhirnya yang muncul gini. Enggak aku kalau ketemu orang ramah tak salami, tak kasih senyum. Tapi mungkin orang bisa juga ngelihat bahwa saya sombong. Ya, hidup dengan rendah hati adalah salah satu ciri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus.
Yang berikutnya rukun dalam rumah tangga. Efesus 5 ayat 22 terus sampai Efesus 6 ayat 4. Jadi suami ngapain istri? Mengasihi, betul. Bukan suami mukuli istri ya, bukan. Suami mengasihi istri. Istri tunduk ya, bukan tanduk ya. Tunduk pada suami. Beneran bisa. Kadang-kadang suami itu nggak cocok sama kita, ya kita bisa aduh gitu ya. Tapi perintahnya istri tunduk pada suami. Anak-anak hormat pada orang tua. Orang tua mengasihi anak. Jangan bikin anakmu marah. Efesus 6 ayat 4. Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya, ini bukan cuma bapak maksudnya, orang tua ya. Itu adalah tanda-tanda kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca Paulus ini begitu detail. Dulu saya kalau baca Alkitab ya dibaca aja. Ketika ganti handphone ya sudah saya baca aja. Terakhir saya pengen menandai, saya nanya anak-anak saya gimana sih caranya menandai supaya ini jadi ayat emas gitu ya. Kalau baca suratnya Paulus, ayat demi ayat saya bingung yang mana yang ayat emas. Karena semuanya itu benar-benar sesuatu yang berguna dalam hidup. Akhirnya semua saya tandai hijau-hijau. Karena semua yang ditulis Paulus itu benar-benar berguna. Gimana ya Paulus bisa hidup dalam kehidupan yang kayak gitu? Padahal sebelumnya dia orang yang sangat marah terhadap ajaran Kristen. Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Kita jemaat GKI Kana, biarlah kita juga boleh terus pengen dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kondisi penuh Roh Kudus bukan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu punya handphone? Handphone ini kalau tidak pernah dicolokkan ke listrik, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Itu juga sebabnya kita punya Roh Kudus, pengen penuh. Sudah penuh, pengen apa? Luber, betul. Nah, supaya bisa terjaga penuh. Karena kalau enggak kayak tadi ya, lama-lama dia juga jadi habis. Sama kayak handphone perlu di-charge. Hidup kita juga perlu dicolokkan ke hidung. Bukan ya? Apa caranya? Bapak Ibu tahu? Apa? Bagaimana caranya? Next dong. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Karen, doa tiap hari kalau mau. Yes, kalau mau tumbuh, ini kuncinya. Coba ya, coba Bapak Ibu Saudara jangan baca Alkitab seminggu aja wis, seminggu. Ndak usah baca Alkitab. Ndak usah doa. Pagi ya wis ngelewes, bangun ngelewes. Wis pergi kerja ngelewes, gak usah doa. Rasa no gimana rasanya. Nah, itu. Tiba-tiba pengen ngamuk gak jelas. Tiba-tiba semua yang terjadi itu gak cocok sama hati. Kayak gitu loh. Ya, jadi lagu sekolah minggu tadi bilang kalau mau tumbuh harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Saya sibuk pagi itu ya, saya bangun mandi langsung pergi kerja. Kapan waktunya? Saya kalau bangun pagi langsung masak, ke pasar masak bla bla bla, antar anak sekolah. Kapan waktunya saya berdoa? Berdoa bisa di mana?
Di kamar boleh, sendirian boleh, berdoa harus. Waktu antar anak sekolah naik motor, bisa berdoa? Bisa. Waktu masak? Bisa. Maaf kata, waktu di kamar mandi, bisa doa? Bisa. Nggak sempat baca Alkitab. Buka aja satu ayat Alkitab. Satu ndil ayat. 1 pasal boleh, 5 pasal boleh, 10 pasal juga boleh. 1 ayat. Omongno terus ayat ini. Diperkatakan terus. Itu loh bisa membangun kita. Bisa bikin kita yang tadinya ngedrop jadi naik lagi. Penuh. Karena charge. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ini baru ingat saya. Ada satu pujian, tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak berdoa selalu. Tiada alasan, tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya rohani. Makan saja loh 3 kali sehari. Enggak makan bisa? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Enggak, belum sampai sakit. Tapi enggak bisa jalan dulu, ngeleyang ya. Terus mahnya sakit, ya. Rohani juga perlu di-charge, perlu dikasih makan. Hati kami mengucap syukur dan berlimpah terima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Kami akan menjadi pribadi yang sudah mengalami kebangkitan, mengalami kebangunan, dan mengalami perubahan-perubahan. Tolonglah kami Roh Kudus Allah, supaya kami menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin taat kepada firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kerinduan dan pergumulan kami. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan sudah dinyatakan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami memberkati dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negeri ini semua diberkati. TNI, Polri, Tuhan, Piala Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di negeri kami tercinta, nama Tuhan, panji Tuhan boleh ditegakkan dan dibesarkan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur. Persembahan yang anak-anakmu sudah berikan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kembali dengan berkelimpahan. Kami berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan menjangkau semuanya. Bapak terima kasih. Kami akan menjadi pribadi yang penuh kuasa Tuhan. Kami bukan berjalan dalam kelemahan, tapi kami berjalan dalam kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan, dari kuasa kepada kuasa. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan cucu dari Bu Elis yang pagi ini dilarikan kembali ke rumah sakit karena demam yang tinggi. Kami serahkan anak Patrick dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan demamnya turun. Dan benar-benar seperti yang seharusnya suhu tubuh yang dimiliki oleh anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan roh demam pergi, keluar dari anak Patrick. Dan jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dan kami percaya para malaikat Tuhan sekarang sedang melayani anak ini. Dan memberikan kekuatan kepada orang tuanya. Dan memberikan kekuatan penghiburan kepada Bu Elis. Terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat
yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan dan seluruh penata layanan, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat, kami semua yang hadir, kami sudah beroleh berkat. Bapa, kami juga berdoa supaya belas kasihan dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak yang menantikan kelulusan dan mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Segala kerinduan dan pergumulan mereka Tuhan mendengar dan menolong. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi mimpi, menjadi kerinduan pengharapan anak Elsa untuk masuk di SMA Negeri 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa Engkau buka jalan. Kami berdoa Engkau nyatakan kemuliaan dan keajaiban-Mu. Engkau buka kesempatan ini. Dan biarlah semua akan dicapai dengan baik, dengan mudah. Ada jalan yang terbaik. Bapak, terima kasih. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu melimpah bagi kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Puji Tuhan, haleluya, amin.